Jadi apa ya? Oke, sekarang semuanya satu kelompok bawa kipas sama center. Coba lihat centernya masing-masing. Kipasnya. Kipasnya. Oke. Sekarang coba kita lihat center.
Atau yang di sini, ya boleh. Bisa ya? Nah, masing-masing 1 menit cerita ke temennya, ya. Contoh, Yunda, saya tahu, ya, harga TV berubah dari listrik jadi cahaya, ya. Bisa? Nah, terus 1 menit lagi ke temennya. Bisa ya? Oke, masing-masing dikasih 1 menit.
kalian banyak ya kasih saran sih ya untuk gua coba untuk vakum setelah gua review beberapa vakum cleaner dengan jenis yang berbeda. Satu hal yang jadi keunggulan banget dari si robot vakum dibanding vakum gua yang biasa adalah intensitas dan kerajinan dia tuh lebih rajin dibanding vakum gua yang biasa, karena vakum biasa itu ya tergantung sama gua juga gitu. Kalau gua lagi nggak rajin, gua lagi malas dan memang males ya nggak tiap hari gue bisa ngevakum, bisa bersihin ruangan atau bangunan ini. Dan ketika itulah si robot vakum itu super berguna banget untuk gantiin waktu dan tenaga kita. Soal hasilnya bersih atau enggak, tentu vakum biasa itu hasilnya bisa lebih bersih. Dan bersih gue maksud tuh dia bisa banyak jenis kotoran yang diangkut, kayak saus bisa diangkut, terus bisa lebih detail aja karena kita bisa arahin manual. Tapi setelah gue sadari ternyata gue lebih butuh sesuatu yang bisa ganti tenaga gue sih, bukan soal bersih atau enggaknya, karena yang lebih konsisten, yang lebih sering itu dampaknya lebih kerasa gak sih dibanding yang emang bagus banget tapi jangan pakai ya. Yang ini gue bantu banget lah secara waktu dan bagus. Nih, ini apa? Kalau tadi vakum cleaner ini apa? Terus ini apa? Ini? Sama juga. Oke, ini sampo. Ini vakum cleaner. Ya. Nah, kalau tadi ini, nah ini namanya robot vakum. Ya. Sama nggak fungsinya? Sama nggak? Bedanya apa kalau sama? Kenapa vakum nggak pakai ini aja? Bilang. Dia kasih apresiasi ke belakang. Kalau vakum cleaner, ingat tadi bedanya sama sampo, vakum cleaner sama robot vakum. Apa bedanya? Ada yang tahu? Tadi lihat gak sih orangnya? Bilang, nih, dia masih Karena kita itulah si robot vakum itu super berguna untuk bersihin ruangan dan memang males tinggal tiap hari gue. orangnya masih tetap berdiri. Ya, terus kegunaannya vakum cleanernya. Ya, dia robot vakum sekarang. Atau enggaknya karena yang lebih konsisten, yang lebih sering itu dampaknya lebih kerasa gak sih dibanding yang emang bagus banget tapi jangan dipakai. Yang Ini ngapain tadi? Santai, ya, orangnya santai. Si robot vakumnya sih bergerak sendiri ya. Jadi lebih enak yang mana kira-kira? Robot vakum. Oke, bedanya namanya teknologi, ada yang namanya teknologi. Nah, dia tanpa diambil atau orang lain nggak bilang.
Enggak. Sekarang apa itu sapu? Karena ada robot. Nah, balik lagi yang tadi, yang ini. Ya. Yang jadi. Nah, setelah nggak dipijat dia mati. Kenapa kira-kira? Karena ada sistem atau sensor apa? Nah, kasih tepuk tangan dulu. Ya karena ada sensor geraknya. Jadi pas diinjak dia nyala, ketika nggak diinjak dia mati sendiri. Kira-kira itu biar keren atau biar keren? Iya tapi biar kelihatan. Ada lagi? Biar kelihatan bagus kok, biar estetik ya. Ada lagi? Ada lagi? Biar asmara nggak berantakan. Ada lagi? Ada lagi nggak? Keren nggak? Jadi pertama kayak gini dibuat sekarang ada yang sensor, bahkan ada sensor kecepatan ya. Misalkan Ibu Putri di sini mau lampu yang itu mati ya, Ibu Putri tinggal gini terus mati. Biar apa? Pertama efisiensi, biar ada listrik. Kenapa? Ada lampu dengan sensor gerak ya. Nah, kalau kalian pernah ke Sel City, ada orang Sel City, itu komplek yang di daerah arah lokasinya. Sepanjang jalan kompreknya itu memakai sensor gerak. Jadi dia itu gelap, tapi kalau ada orang lewat, dia langsung nyala terang. Nah itu biar apa? Biar efisiensi listrik atau listriknya nggak terlalu besar pengeluaran. Ya, nah tadi kita udah belajar ya tentang teknologi sederhana atau mesin cerdas dan tidak cerdas. Kalau tadi kipas, kira-kira mesinnya cerdas atau enggak? Kalau sapu cerdas atau enggak? Vakum cleaner cerdas enggak? Cerdas enggak? Ya, jadi yang bedain cerdas sama enggak, dia itu kalau misalnya cerdas, kita pencet, kita harus pencet. Tapi kalau enggak cerdas, enggak pakai sistem itu tadi kayak sistem gerak, udah nggak usah diperintah lagi. Ya, kalau misalnya kita lewat langsung terang, kalau nggak lewat jadi nah itu, jadi dia udah pasti diperintah. Nah, ada lagi satu lagi, yaitu aku yang paling kira-kira adanya di mana?
alarmnya bunyi, ya. Hai Siri, turn on alarm at 11:55 p.m. Oke, dia bilang oke, udah ya. Nah, kita sekarang lihat apakah benar 11:55 nanti dia akan pergi. Ya, sambil tungguin Ibu Putri mau tanya. Ya, sekarang kalau Bapak sudah bisa bedain mesin cerdas dan tidak cerdas? Bisa. Oke, Ibu Putri mau tanya sama Rasya. Rasya, kira-kira kalau senter itu cerdas atau cerdas ya? Cerdas. Tidak. Kenapa? Tadi Ella perlu diapain tuh? Nah, harus dipencet. Oke, Putri mau nanya sama Viola. Viola, kira-kira tadi HP itu cerdas atau nggak cerdas? Cerdas, kenapa? Oke, ya. Jadi semua HP itu cerdas. Cerdas nggak sih? Enggak juga. Jadi ada smartphone, ada handphone biasa. Nah, kalau handphone biasa, biasanya itu nggak bisa searching ke Google. Kalian tahu apa yang kecil gitu? Yang ada tombolnya? Nah, itu namanya bukan smart handphone-nya atau bukan handphone cerdas ya. Tapi dia handphone aja. Karena tidak bisa apa? Tidak bisa terhubung ke Google. Nah, sedangkan kalau ini, kalau misalkan HP yang Google itu bisa. Nah, dengan terhubung ke Google, nanti di Google juga ada yang namanya Google Assistant, ya, atau asisten Google. Bu, benar gak sih? Nah, sekarang kita lihat ke Google ya. Google. Oh, di sini aja. Lupa. Nah, lihat Google di sini bisa dengerin suara kita. Ya, perintah aja ke Google, nanti Google cari. Halo Google. Ya. Bisa kan? Oke, lagi ya. Google, bisa tolong bantu saya? Ya, lagi. Bisa bantu saya? Ya, alarmnya. Bener gak? Ya, udah 11:15. Benernya lah. Perlu nggak sih Ibu Putri cari-cari, aduh mana nih ini, mana nih aplikasinya, apa si alarm? Kadang-kadang bingung ya, karena kebanyakan aplikasi, aduh mana nih alarm? Gak usah pakai gitu, tinggal apa? Tinggal bilang, hey Siri. Nah, ada yang bilang, thank you for everything. Siri, thank you for everything. Nah, kelemahannya Siri ini, dia itu kalau suaranya bising gak bisa langsung respon. Ya, contohnya, hey Siri, dideketin gak? Jadi kalau misalkan suaranya hening dari jauh dia akan kedengeran. Tapi kalau misalkan suaranya bising kayak ada suara-suara lain, dia harus dari dekat. Nah, sekarang Ibu Putri mau coba Aila coba ucapin Siri ya. Hey Siri. Gak apa-apa, hey Siri. Ya. Dan dia bisa. Tapi bisa diatur. Bisa diaturnya, dia cuma bisa dengerin suara Ibu Putri. Jadi ketika orang lain bilang, hey Siri, dia gak akan muncul. Ya, tapi tadi Ibu Putri lupa ngaturin. Ya, gitu. Itu namanya mesin pintar atau AI. Ya, sekarang sudah bisa semuanya? Nah, sekarang Ibu Putri mau, karena sudah waktunya sudah pulang, Ibu Putri mau kalian tulis tugasnya di rumah untuk cari 3 mesin pintar dan 3 mesin
dan 3 mesin longitudinal. Mencari 3 mesin pintar dan 3 mesin longitudinal. Oke, sudah? Kalau sudah, boleh terbuka ya. Keluarkan HP-nya. Kita mau main games. Oke, sebelum main games, Ibu Putra mau tanya. Bagaimana tadi pelajaran tentang energi? Ya, perubahan energi. Apa kalian sudah bisa bedain perubahan energi? Ya, sudah bisa melihat perubahan energi pada teknologi? Kira-kira apa jadinya kita tanpa listrik? Kesusahannya karena beberapa teknologi itu menggunakan listrik. Tapi Ibu bisa dilihat satu barang, tarik. Ibu terlihat kipas dong. Oh bukan, ada lagi kan sih kipas yang warna biru tadi yang kayak gini, yang gini. Oh ada Pak. Oke Pak. Nah, apakah ini menggunakan listrik? Tapi bisa gerak nggak? Ya, apakah disebut ini energi? Ini energi gerak namanya. Ya, energi gerak berubah menjadi energi gerak lagi. Ya, karena si geraknya ini menghasilkan angin. Ya, gerakan ini menghasilkan angin atau udara ya. Tadi Ibu Putra lihat, oh iya, jadi sebenarnya gini. Ada satu lagi sepeda ontel. Dulu itu sepeda ontel itu dari energi gerak menjadi cahaya. Jadi ketika kalian goes si sepedanya itu, maka si lampunya akan menyala. Tapi Ibu Putri bingung. Ya, gak mungkin kan bawa sepeda ontel ke sini. Ya enggak? Terus juga yang lebih bingung lagi sekarang, nggak ada sepeda ontel. Pernah nggak kalian nemuin sepeda ontel? Nah, dan karena menurut Ibu Putri itu gak relate zaman sekarang. Karena sekarang banyak pakai apa? Selis, ya sepeda listrik. Sedangkan karena itu sepeda listrik, jadi listriknya berubah menjadi cahaya dan gerak ya, motornya jadi gerak. Tetapi ini bagus ya nih. Satu kekurangannya apa coba kalau misalkan pakai energi gerak? Capek, ya. Sama kayak apa? Sama kayak sabun tadi ya. Dia mending pakai robot listrik, robot vakum ya. Tinggal bilang, halo robot vakum, tolong bisa bilang, tolong hidupkan ya. Asal dia harus kita ubah dulu di pengaturan. Contoh, ada lagi nih Ibu Putri mau. Kalian sering lihat Ibu Putri pakai jam tangan? Ya. Di jam tangan ini, Ibu Putri bisa ukur denyut nadi Ibu Putri, atau ketret atau jantung Ibu Putri. Ya. Oke, sekarang jantung Ibu Putri ada di 99. Ya, artinya itu normal. Tapi kalau misalkan denyut nadi jantung atau ketret Ibu Putri di 147, tapi Ibu Putri nggak ngapa-ngapain, berarti Ibu Putri nggak normal. Ibu Putri harus ke rumah sakit karena itu berbahaya. Ya, kalau misalkan Ibu Putri lagi lari atau jalan panjang lama panas di 147, ketretnya itu normal. Tapi kalau misalkan lagi kayak gini, misalkan 147 itu kan. Makanya ini disebut apa? Ada yang tahu? Smart watch atau apa? Jam pintar. Selain smartwatch juga dia bisa baca WhatsApp, ya, atau dia juga bisa telepon, ya. Sambil ada foto sayang.
Udah? Lu foto aja. Biar aku tolong dari Safia. Ya. Ya, aku tolong dari Safia. Ya. Nah, ini ya jadi bisa kelihatan oh iya, udah saya makasih. Oh iya, ada yang info. Jadi Bu Putri